Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan ini kita akan membahas pemberontakan PKI Madiun 1948. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tahun 1948 terjadi di Kota Madiun, Jawa Timur pada September 1948. Pemberontakan ini bertujuan untuk membentuk Republik Soviet Indonesia. Pemberontakan PKI Madiun dipimpin oleh Musso dan juga Amir Syarifuddin sebagai pendiri Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Latar belakang terjadinya pemberontakan PKI Madiun yang pertama adalah kekecewaan terhadap Perjanjian Renville, di mana wilayah Indonesia yang semula meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura menjadi semakin sempit karena yaitu wilayah Indonesia yang diakui oleh Belanda hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Kemudian wilayah kekuasaan Indonesia dengan Belanda dipisahkan oleh garis demarkasi yang disebut dengan garis Van Mook. Akibatnya Perdana Menteri Amir Syarifuddin mendapat kecaman hingga akhirnya dijatuhi mosi tidak percaya dalam parlemen pada 23 Januari 1948. Hal ini menyebabkan Amir Syarifuddin turun dari jabatannya sebagai Perdana Menteri dan digantikan oleh Muhammad Hatta. Akhirnya Amir Syarifuddin memilih menjadi oposisi dengan Kabinet Hatta dan lalu mendirikan Front Demokrasi Rakyat atau FDR, sebuah organisasi massa gabungan dari PSI, Pesindo, Partai Buruh, Sopsi, Barisan Tani Indonesia, dan PKI. Faktor yang kedua yaitu program reorganisasi dan rasionalisasi atau RERA, di mana program yang sebelumnya dicanangkan oleh Kabinet Amir Syarifuddin di bulan Mei keluar penetapan Presiden nomor 14 tahun 1948 tentang pelaksanaan teknis rasionalisasi di bidang ketentaraan. Isi peraturan ini diantaranya peleburan divisi-divisi ketentaraan, pengurangan anggota angkatan bersenjata yang saat itu berjumlah 463.000, pembubaran TNI masyarakat yang berjumlah 90.000 orang, yang sebagian besar laskar rakyat yang berideologi komunis dan tidak mau bergabung dengan TNI secara penuh, dan penghapusan jabatan gubernur militer di Surakarta. Kebijakan rasionalisasi ini membuat ribuan prajurit kecewa. TNI masyarakat yang telah lama dibina akhirnya dibubarkan. Tentara yang dibebas tugaskan kemudian bergabung ke FDR. Gejolak ini menjadi senjata FDR untuk menghantam Kabinet Hatta. Baik di dalam maupun di luar sidang BPKNIP, FDR mengecam kebijakan rasionalisasi. Pada 10 Agustus 1948, Musso kembali ke Indonesia. Musso adalah tokoh PKI yang pada 1926 melarikan diri ke luar negeri setelah PKI gagal melakukan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda. Ia segera menyusun konsep yang disebut Jalan Baru Musso. Ada 3 gagasan utama yang dikemukakan Musso, yaitu yang pertama, membuat front nasional untuk menghimpun kekuatan komunis dan non-komunis di bawah pimpinan PKI, mengubah PKI menjadi partai tunggal Marxis-Lenin, menyesuaikan perjuangan PKI dengan garis perjuangan komunis internasional atau Komintern. Pada 1 September 1948, diumumkan pembentukan Politbiro PKI yang langsung dipimpin oleh Musso. Kemudian memilih Amir Syarifuddin sebagai wakilnya dan merekrut DN Aidit, Joto, dan M.H. Lukman. Situasi politik di dalam negeri semakin memanas. Ketika mulai terjadi pemogokan buruh di mana-mana yang diprovokasi oleh PKI, anggota serikat buruh, pemuda, dan tentara dihasut agar bergerak sama menentang pemerintah. Kekacauan diakibatkan oleh provokasi PKI ini mencapai puncaknya pada 13 sampai dengan 16 September 1948. Diawali dengan terjadinya bentrokan antara TNI dan sekelompok orang bersenjata di Solo. Pada peristiwa ini, Dr. Muwardi, pimpinan barisan benteng yang anti-FDR, diculik kemudian dibunuh.
Selanjutnya, terjadi pemogokan besar-besaran di salah satu pabrik di Delanggu. Semua peristiwa ini digerakkan oleh PKI dan FDR, yang menjadikan hal ini bagian dari upayanya untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Republik Indonesia yang sah. Pemerintah yang pada saat itu dipimpin oleh Kabinet Hatta mengumumkan bahwa negara berada dalam kondisi bahaya. Pada 19 September 1948, FDR atau PKI di bawah pimpinan Musso dan Amir Syarifuddin mengumumkan berdirinya Negara Republik Soviet Indonesia. Dengan mengerahkan ribuan anggota TNI yang memihak pada komunis, mereka menyerang dan berhasil merebut kota Madiun dan menjadikannya sebagai ibu kota pemerintahan Negara Soviet Republik Indonesia. Segera setelah menduduki Madiun, PKI dengan segala aksinya mulai melengkapi dan membunuh tokoh pemerintah dan partai yang tidak mau tunduk kepada PKI. Dalam waktu singkat, PKI berhasil menguasai beberapa kota di Jawa Timur dan Jawa Tengah seperti Sarangan, Ngawi, Ponorogo, Rembang, dan Purwodadi. Upaya penumpasan. Untuk mengatasi berbagai gejolak akibat agitasi PKI dan FDR, pada 15 September 1948, pemerintah mengangkat Kolonel Gatot Subroto menjadi gubernur militer daerah Surakarta yang juga membawahi wilayah Semarang, Pati, dan Madiun. Kolonel Gatot Subroto menginstruksikan penghentian tembak-tembakan dan memerintahkan para komandan pasukan yang sedang bertikai agar segera menyatakan kesetiaan kepada Republik Indonesia. Pada 19 September 1948, Presiden Soekarno dalam pidato yang disiarkan melalui radio menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memilih Musso atau Soekarno-Hatta. Selanjutnya, pemerintah melakukan penumpasan dengan melancarkan operasi militer serta melarang penerbitan surat kabar yang berhaluan komunis. Beberapa surat kabar yang dilarang terbit diantaranya Patriot, Bintang Merah, Revolusioner, dan Suara Ibu Kota. Kabinet Hatta segera bersidang untuk menentukan sikap dalam menghadapi masalah tersebut. Badan Pekerja KNIP kemudian menyetujui undang-undang yang memberikan kekuasaan kepada Presiden Soekarno selama 3 bulan untuk mengadakan usaha penyelamatan negara Republik Indonesia. Kemudian, Kolonel A.H. Nasution yang menjabat sebagai Panglima Markas Besar Komando Jawa memimpin operasi penumpasan. TNI mengerahkan divisi cadangan dari Tentara Divisi Siliwangi dan kesatuannya diantaranya Kolonel Sungkono. Gubernur Militer Jawa Timur ditugasi mengerahkan sejumlah batalion untuk menyerbu Madiun dari arah timur. Kolonel Gatot Subroto menyerbu Madiun dari arah barat. Hanya dalam waktu sehari, TNI berhasil memukul mundur kelompok FDR atau PKI. 30 September 1948, PKI berhasil ditumpas, kota Madiun berhasil dibebaskan dari kekuasaan pemberontakan. Musso akhirnya tertembak mati dalam sebuah pengepungan yang dilakukan TNI pada 31 Oktober 1948 di Samandang, Ponorogo, Jawa Timur. Sementara Amir Syarifuddin ditangkap di daerah Purwodadi pada 29 November 1948 dan selanjutnya dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan militer. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.